What's good internet, it's your boy Statement back with another video. Hari ini gue sama Bubu akan melakukan sebuah episode Car Wisdom. Here we go. Topik Car Wisdom kali ini adalah apakah worth it untuk buka coffee shop di tahun 2020. Tapi sebelumnya gue mau buka masker dulu ya, karena ini untuk bikin video supaya audionya lebih bagus dan pernafasan gue, artikulasinya juga lebih oke. Nanti selesai bikin video ini gue sama Bubu pakai masker lagi. So, masih banyak banget yang DM gue sama Bubu di Instagram tentang coffee shop. Apakah worth it untuk buka coffee shop bang tahun 2020 ini? Tips-tips dong untuk caranya. Jadi di video kali ini kita mau share sama kalian yang mau mulai bisnis kopi di tahun 2020 ini, pertimbangan-pertimbangan dan tips-tipsnya gitu loh. Tips dulu. Baru tahap pertimbangan ya? Betul. Tips yang pertama adalah usahakan bagi hasil, jangan sewa tempat nih. Jadi ini permasalahan pertama adalah lokasi. Jadi sebisa mungkin kalian cari pemilik lahan yang setuju untuk melakukan sistem bagi hasil seperti itu. Kenapa begitu, Bu? Karena di situasi yang tidak pasti ini, beban sewa itu termasuk beban yang sangat-sangat memberatkan. Sangat. Apalagi kita di situasi kayak gini udah dari bulan Februari ya? Iya, dari bulan Februari sampai sekarang Oktober. Dan ini belum tahu sampai kapan. Udah hampir 1 tahun. Bayangin kalau kita bayar sewa yang misalnya sebulan 10 juta gitu. Dan salesnya lagi seperti ini. Apalagi bisnis kopi itu sekarang saingannya tuh udah banyak banget. Ngandelin online tuh udah susah banget. Karena pemain event kayak Starbucks pun mereka udah bikin kopi literan juga. Dan mereka kadang suka promo banting harga. Jadi agak susah gitu untuk bertahan kalau beban fix cost kita tuh masih sangat-sangat besar gitu. Sedangkan kalau kita bagi hasil, kita nggak mesti ngeluarin uang. Jadi kalau memang kita lagi sales lagi turun, ya itu udah ditanggung bersama gitu. Jadi kita nggak ada beban, apalagi utang gitu. Karena memang banyak coffee shop tuh yang berat, yang tutup di masa pandemi ini karena nggak bisa bayar sewa. Kayak gitu. Jadi ini matematika singkat aja ya. Di Jakarta Selatan at least ya. Ini kan pengalaman kita di Jakarta Selatan buka coffee shopnya. By the way, buat yang pertama kali nonton ini, gue sama istri gue ini udah memulai bisnis coffee shop kurang lebih 3 tahun yang lalu. What's Good Coffee brand kita. 2,5 tahun. 2,5 tahun kan. 2,5 tahun kita udah survive dan kita udah return juga, udah profit juga. Jadi sekarang nih ya, tapi walaupun naik turun juga ya. Pokoknya di tempat kita di Jakarta Selatan itu sewa rata-rata 80 juta per tahun ya. 60 sampai 100 juta tergantung seberapa strategisnya dan sebesar apa tempatnya. Tapi 80 juta itu average lah untuk bangunan kira-kira berapa ya, Bubu? 50 meter persegi mungkin? Iya, 50 meter. Kurang-kurang 50 meter persegi itu. Paling nggak nyampe sih, bisa cuma 25 meter. Bisa, banyak yang lebih kecil lagi mungkin. Tapi kurang lebih sewanya sekitar segitu per tahun ya, berarti 12 bulan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang buka coffee shop dan let's say kalian mendapatkan sales 30 juta sebulan nih, which is great, bagus kan sales 30 juta. So sekarang coba kita simulasi hitung-hitungan kasar aja ya. Let's say coffee shop kalian itu dapat sales 30 juta sebulan, which is great, itu udah bagus banget. Dan coffee shop itu biasanya marginnya 100%. Jadi 30 juta dikurangin HPP kalian nih, bayar-bayar supplier semuanya itu 15 juta kan, berarti kalian punya uang sisa 15 juta. Karyawan satunya kalian gaji 3 juta. Ya, berarti minimal punya 2 lah karyawan kan. Berarti 6 juta. Itu udah tinggal 9 juta. 9 juta kurangin listrik, pungli segala macam, bayar ormas. Taruhlah kalian tinggal punya 4 juta. Tinggal punya 5 juta, dikurang 4 juta. Oke lah, let's say kalian punya 5 juta. 5 juta kali 12 itu baru 60 juta kan? Sementara sewa kalian 80 juta. Jadi sales 30 juta sebulan aja nggak cukup gitu loh. Itulah kenapa sewa itu berat banget bebannya. Jadi sebisa mungkin kalian cari pemilik lahan yang mau bagi hasil gitu. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, brother. Lagian sekarang juga susah sih sebenarnya yang punya lahan itu untuk ngembangin lahannya sih. Zaman sekarang juga udah banyak yang nggak mau sewa gitu. Apalagi kalau misalnya lahannya kayak jujur What's Good Pejaten itu dibilang strategis, lokasinya iya, cuman kalau tempatnya belum tentu gitu, karena kita masuk ke dalam hotel kan. Kita dari luar agak susah nyarinya. Ya, makanya kita memang di situ juga selamatnya dan oke-nya tuh kita di situ bagi hasil. Jadi
alhamdulillah selama pandemi ini kita fine-fine aja. Itu sih makanya yang kita mau sharing itu pengalaman kita juga. Bukannya kita pengen sombong atau apa, tapi ini loh pengalaman kita mau sharing buat kalian agar kalau kalian emang benar-benar pengen bikin bisnis coffee shop, kalian nggak zonk gitu. Nah sebenarnya selain kerja sama-sama yang punya lahan, kalian juga bisa kerja sama kayak misalnya restoran atau kerjasama sama toko vape, bengkel, salon. Jadi kan harus lebih kreatif gitu untuk nyari tempat ya. Yang kedua adalah tentang mesin kopi nih. Mesin kopi itu salah satu barrier of entry terbesar buat teman-teman yang buka coffee shop espresso bar. Oke, lain cerita sama kalian yang mau buka manual brew bar. Tapi biasanya orang lebih tertarik untuk buka espresso bar. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri produk paling laku di coffee shop zaman now masih kopi susu. Dan kopi susu untuk mendapatkan rasa yang optimal ya butuh mesin kopi. Jadi ada dua jalur yang akan kalian pilih kalau kalian mau buka coffee shop. Yang pertama manual brew bar, V60 dan kawan-kawannya. Yang kedua espresso bar. Nah, mesin kopi ini harganya sangat luar biasa mahal sekali ya, dan gue nggak rekomen beli mesin kopi yang udah second terus brandnya nggak jelas. Balik lagi ke pengalaman kita. Kita udah pernah beli mesin seperti itu gitu loh, mesin kopi second, udah gitu kanibalan lagi nih, jadi udah pernah rusak, jadi partsnya banyak yang diganti-ganti, alhasil nggak tahan lama. Cuman berapa waktu itu pakai, waktu itu 3 bulan udah rusak ya. Iya. Nggak nyampe 3 bulan udah rusak dan banyak banget problem, jadi nggak worth it. Kalau misalnya memang kalian ada dan sudah nyiapin modal untuk beli mesin espresso, beli Itali lah, beli mesin kopi Itali lah. Mahal dikit tapi nggak akan nyusahin kalian ke depannya gitu loh. Tapi balik lagi, ini mau ngurangin budget untuk buka kan, berarti nggak perlu ada mesin kopi. Solusinya kalian bisa ngakalin, ini juga dari pengalaman yang kita lihat teman-teman kita udah pada lakuin ya. Teman-teman kita yang punya manual brew bar, mereka tetap jualan kopi susu, mereka ngakalinnya dengan pakai manual espresso machine seperti Rockpresso atau Flairpresso. Dan alat-alat ini harganya di bawah 5 juta, itu udah bagus dan bisa, walaupun memang kalian akan lebih capek bikin espressonya gitu loh ketimbang pakai mesin. Dan itu sistemnya juga prepare ya. Jadi prepare 1 liter, 2 liter kayak gitu. Jadi nggak yang langsung misalnya ada pesanan langsung dibuat gitu. Karena kan kalau misalnya coffee shop yang rame pasti bakalan makan waktu juga kan, apalagi karyawannya juga cuma 1 gitu. Karena di masa kayak gini pun kita juga harus memaksimalkan karyawan juga ya. Betul. Jadi itulah ngakalinnya. Customer kalian juga nggak peduli kok kalian pakai La Marzocco atau Simonelli. Yang customer kalian peduli adalah tempatnya enak atau enggak, kopinya enak atau enggak. Itu aja sih. Harganya enak apa enggak? Harganya sesuai atau enggak. Kalau menurut gua kalian jangan masuk ke dalam jebakan price war inilah. Kalian itu harus pricing sesuai dengan HPP dan target untuk R&D kalian dan untuk target market kalian gitu loh. Banyak banget soalnya kita ngelihat coffee shop baru buka setahun tuh udah tutup. Jadi jangan kayak gitu, investasi terlalu besar, tempatnya terlalu wah, terlalu percaya diri banget, langsung hancur. Yang ketiga itu adalah memaksimalkan penghasilan dari menjual menu selain kopi atau makanan dan juga inovasi menu. Jadi kopi itu di zaman sekarang ya seakan-akan seperti kopi itu kebutuhan, tapi kan enggak gitu. Kopi itu sebenarnya masih, kalau kata kamu, masih tersier ya. Iya. Yang kebutuhan utamanya adalah orang perlu makan. Orang nggak ngopi bisa, tapi kalau nggak makan agak susah tuh. Dan lagi sekarang kapasitas restoran dibuat 50%. Gimana caranya tamu-tamu yang datang ini dimaksimalin belanjanya? Karena memang si coffee shop ini pas kemarin kita PSBB dan kita bilang nggak bisa dine in, mereka tuh pada pulang gitu. Berarti kan sebenarnya yang dicari bukan kopinya kan? Nongkrongnya itu, dine innya itu. That's why gimana nih caranya supaya mereka nggak jajan cuman kopi doang gitu. Kita harus maksimalin, entah itu di makanan atau di cemilan. Satu kopi tuh bisa lebih dari 1 jam ya biasanya nongkrongnya. Sebenarnya jual makanan pun itu nggak bisa langsung laku banget sih. Jadi memang harus ada inovasi dan promo-promonya juga gitu. Tapi idealnya makanan itu mungkin bisa 20-30% dari sales. Nah sekarang kita masih di angka 10% nih. Nah kita memang kalau dari aku sendiri, concernku sekarang kita pengen benar-benar seriusin jualan makanannya ini di What's Good. At least sampai penjualannya itu bisa 20% dari total penghasilan. So makanya dari 10% pun itu
marginnya udah berasa. Maksudnya pas kita udah mulai jual makanan, wow, lumayan nih untungnya, sebulan bisa nambah berapa juta profitnya gara-gara makanan gitu. Nah makanya kita pengen seriusin di situ juga, dan mungkin ini pengalaman kita bisa jadi masukan buat kalian juga yang punya coffee shop. Kalau bisa makanannya sesimpel mungkin, karena dengan karyawan kalian yang cuma 2 tadi, kalau makanannya preparannya ribet itu susah. Yang ada karyawan kalian nggak tahan lama, nanti baru sebentar udah minta cabut, dia nggak kuat, ngelambai-lambai ke kamera dia. Jadi gimana caranya makanan itu gampang. Kayak misalnya di coffee shop kami, kita itu punya mie ayam. Mie ini kami udah masak di rumah. Jadi di coffee shop itu karyawan tinggal menyiapkan doang, cuma tinggal ngeracik doang. Kalau kalian ngandelin dine in, ya kalian harus ada makanan. Kecuali yang emang cuman kopi to go yang mungkin sewanya juga cuma 3x3 meter gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi itu dia 3 pertimbangan buat teman-teman yang mau buka coffee shop di tahun 2020 dari kami. Komen di bawah kalau kalian juga pengusaha UKM, kalau ada tips-tips lain atau masukan-masukan lain, atau kalau mau curhat seputar usaha kalian, pandemi ini kalian bisa langsung aja komen di bawah. So sekarang kami mau masuk ke kesimpulannya. Jadi apakah masih worth it untuk buka coffee shop di tahun 2020 ini, Bu? Kalau emang kalian pengen banget ya ini masih worth it gitu. Kenapa enggak, daripada penasaran kan terjun ke dunia F&B gitu kan. Coba aja, tapi minimalisir aja dulu modalnya gitu, nggak usah yang langsung uang banget gitu kan. Even soalnya kayak restoran yang gede-gede semacam Ismaya, Union Group itu udah kalah even juga. Starbucks juga udah kalah juga. Yang gitu. duitnya banyak pun kalah juga. Ya karena mereka banyak sewanya di mall gitu. Mall nggak ada yang dateng gitu. Makanya kalian harus pintar-pintar juga untuk ngelihat target marketnya, bukanya di mana. Kalau bisa sih di tempat yang udah ada crowdnya, kayak misalnya ya toko vape atau bengkel, tempat cuci mobil yang gitu-gitulah gitu. Jadi kalian nggak single fighter gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau dari gua sih sekarang, sebelum gua ngomong, gua bukan yang mau nakut-nakutin atau discourage kalian dari buka bisnis coffee shop, tapi dari yang gua amatin ya, kuenya itu udah berkurang banget karena market share-nya udah kebagi-bagi banget. Kayaknya emang bener sih, udah lumayan telat kalau cuma bikin sekedar coffee shop ya. Udah lumayan telat. Kalau cuma sekedar coffee shop ya. Kalau cuma sekedar coffee shop, tapi jadi kalian mesti. Tapi kalau misalnya benar-benar sama restoran, kayaknya masih worth it. Coffee shop itu ya bisnis tongkrongan sebenarnya. Jadi kalau dari gue sendiri sih, kalian mesti bener-bener suka banget. Karena kalau kalian mentalnya adalah, wah temen gue buka coffee shop tahun 2018, dia salesnya segini, itu udah nggak valid lagi. Karena kalau kalian membandingkan sales tahun coffee shop di tahun 2018 dan sekarang, bisa tanya pengusaha kopi manapun, coffee shop manapun, udah jauh banget beda turun. Dan kita juga ngelihat sendiri ya, Bubu. Kemang Timur, tempat kita pertama kali buka coffee shop, itu 2018 kita buka coffee shop, baru ada 4 di situ. Kita buka tahun depan ada 25 di situ. Termasuk yang 4-nya ini udah pada tutup semua, yang awal ya. Iya. What's Good, Reading Room, Coffee War juga udah mau tutup, ya kan? Iya. Pokoknya yang lama-lamanya juga udah diambang nih. Iya. Jadi dari 4 coffee shop ke 25 coffee shop, sekarang udah berapa paling yang buka? Cuman 2 kali di jalan itu. Jadi kalau buat gua worth it atau enggaknya sebenarnya masih bisa di fight, tapi udah nggak terlalu worth it kalau menurut gua. Kalian mesti kayak tadi yang udah kita bilangin, jangan cuma jualan kopi. Kesimpulannya adalah kalau di tahun 2020 mau buka coffee shop, bukalah kalau kalian memang bener-bener pengen banget buka coffee shop dan kalian memang passion di situ. Kalau enggak sih mendingan nggak usah, karena kalau ngejar hype-nya udah nggak dapet sih, dan sales-nya juga udah nggak kayak dulu. Kalau misalnya kalian udah terlanjur terjun ke dunia F&B atau coffee shop, dan kalian misalnya pengen ngembangin menu untuk di coffee shop kalian juga bisa langsung kontak aku atau kontak masterista.id di Instagram, karena sebenarnya menu inovasi itu sangat penting untuk dunia F&B. Kalau dari pengalaman aku ya, di What's Good pun tuh tamu reguler kan hampir setiap hari datang kan. Yep. Itu tuh sama mereka tuh bingung mau pesan apa karena semuanya mereka udah cobain. Alright, sekian aja dari kami. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian ada masukan lainnya atau punya pertanyaan lainnya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka, like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace. I am what I am today, 'cause I did it my way, nothing y'all can say.
this life or the next one.